Oke, sekarang kita masuk ke poin D, menggambar kurva keseimbangan dalam perekonomian dua sektor. Sebelum menggambar, kita tentukan dulu garisnya ya. Tentukan garis konsumsi atau kecenderungan garis konsumsi itu rumusnya adalah Y sama dengan C. Jadi Y sama dengan C-nya itu 80 ditambah 0,70 Y. Oke, sekarang kita lihat Y ini kita pindahkan ke kiri, 0,70 Y sama dengan 80. Jadi tinggal lagi 0,30 Y sama dengan 80. Y saja sama dengan 80 dibagi 0,30. Hasilnya menjadi 266,67 atau bisa juga dibulatkan menjadi 267. Sekarang kita menggambar kurvanya lagi. Ini adalah kurva keseimbangan secara agregat ya. Kalau kita bicara tentang konsumsi berarti itu kurva keseimbangan secara agregat. Yang mendatar ini adalah Y, garis Y atau pendapatan nasional. Yang ini adalah AE atau pengeluaran agregat ya, atau AE itu adalah agregat expenditure. Untuk menggambar kurva keseimbangan itu syaratnya itu adalah kita harus mempunyai sudut 45 derajat. Nah, kalau ini kita punya sudut adalah 90. Kalau 45 itu seperti ini. Nah, ini adalah sudut 45 derajat. Itu syaratnya ya, syarat keseimbangan. Ini adalah garis Y sama dengan AE. Kenapa dikatakan garis Y sama dengan AE? Ini kan Y, ini AE atau pendapatan nasional, ini pengeluaran agregat atau pengeluaran secara keseluruhan. Ini tadi sudutnya 90. Kalau dia seimbang maka kita bagi 2 jadi 45. Itu dikatakan dengan keseimbangan. Ini adalah pengeluaran ya. Berarti itu di sini adalah konsumsi, nanti investasi, di sini adalah pendapatan nasional atau IY tadi ya. Ini adalah 0 ya. Oke, tadi kita lihat saat pendapatan 0, konsumsi berapa? Konsumsinya itu adalah tadi 80. Berarti di sini adalah 80. Sekarang kita lihat Y-nya itu adalah 267. Kita misalkan saja ini adalah titik 267 atau 266,7. Kita tarik garis ke atas seperti ini, maka bisa kita gambarkan garis atau kecenderungan garis konsumsi. Ini adalah garis konsumsi, namanya A ditambah BY. Itu dia garis konsumsinya. Atau bisa juga kita buat tadi garis konsumsinya itu adalah ini dia ya, A ditambah BY. Atau bisa juga kita buat tadi nama garisnya itu adalah 80 ditambah 0,70 Y. Boleh seperti itu. Rumusnya seperti ini aja juga boleh. Ini adalah garis konsumsi tadi, ini adalah garis keseimbangan pendapatan nasional. Kurva itu menggambarkan keseimbangan. Oke, sekarang kita lihat lagi investasinya 100 tambah 80, maka itu akan menjadi 180. Kita misalkan saja di sini ya, 180. Ini ya, ini kita misalkan di sini. Terus Y-nya tadi saat keseimbangan pendapatan tadi terjadi saat 600. Oke. Nah, kita lihat di sini, kita misalkan 600-nya itu di sini. Kita misalkan di sini juga boleh, atau kita tarik ini juga dulu boleh, di sini aja. Kita misalkan ini adalah keseimbangannya tadi 600. Kita tarik garis ke atas sampai ke
garis keseimbangan tadi. Maka kita tarik garis di sini sampai melewati titik ini ya. Itu yang dikatakan dengan garis C ditambah I. Nah, ini dia yang dikatakan titik equilibrium atau keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian dua sektor, itu C ditambah I tadi tuh. Ini dia tak pertambahannya, ini C awal, ini I 190, jadinya 190. Nah, inilah dia gambar keseimbangan perekonomian dua sektor dalam kurva keseimbangan secara agregat. Sekarang kita lihat lagi kurva keseimbangan secara suntikan dan bocoran. Kita cari dulu condongan garis saving atau garis tabungan. Kita misalkan S-nya sama dengan 0. Tadi fungsi saving itu adalah S sama dengan min 80 ditambah 0,30 Y ya. Sekarang kita misalkan S itu 0. Jadi 0 sama dengan min 80 ditambah 0,30 Y. Jadi karena kita mau cari Y, kita pindahkan Y-nya itu ke kiri menjadi min 0,30 Y sama dengan min 80. Jadi Y sama dengan min 80 dibagi min 0,30. Y hasilnya adalah 266,67 atau kita bulatkan juga menjadi 267. Sekarang kita mau menggambar kurvanya lagi ya. Dan kita gambar kurva keseimbangan pendapatan nasional dua sektor, yaitu kurvanya suntikan dan bocoran. Oke, kita gambar ini kurvanya ya. Ini kita gambar kurvanya begini, samping ini. Oke. Ini adalah Y pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional. Oke. Nasional. Ini adalah garis suntikan dan bocorannya ya, suntikan bocoran. Suntikan bocoran. Oke. Ini adalah 0. Oke. Kita kembali lagi ke saving tadi. Ini dia S itu saat pendapatan 0 ya. Ini dia pendapatan 0, Y 0. Berapa saving? Saving itu adalah D80 tadi ini ya, min, berarti min 80, kita misalkan ini adalah min D80. Berapakah kecondongan garisnya? 267. Kita misalkan saja ini adalah 267. Maka kita tarik garisnya di sini ke atas. Maka dapatlah garis S sama dengan min A ditambah 1 dikurang B Y. Sekarang kita lihat investasi I-nya I 100 ya. Ini terus keseimbangannya adalah 600. Maka kita buat gambar untuk memudahkan kita menggambarnya. Boleh kita tarik ini dulu ya. Ini adalah lurus ya. Ini kita berarti di sini kita misalkan ini adalah 600. Ini dia garis keseimbangan suntikan dan bocoran itu. Ini adalah garis investasi. Nah, inilah dia kurva keseimbangan pendapatan nasional, kurva keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian dua sektor itu dalam bentuk kurva suntikan sama dengan bocoran. Ini bentuk kurvanya. Ini adalah kurva keseimbangan nasional secara agregat. Ini dia ya. Bukti keseimbangan secara agregat itu adalah Y sama dengan AE. Ini adalah suntikan dan bocoran. Itu ada investasi, di sini ada savingnya min, investasi dan savingnya IS.
Ini adalah Y sama dengan AE. Pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat, atau pendapatan nasional sama dengan pengeluaran keseluruhan. Ini sama dengan saving itu sama dengan I, investasi itu adalah pada saat I-nya itu 600. Itulah keseimbangannya.